Pada kesempatan ini kita akan menggunakan data curah hujan dari Persian untuk melakukan contoh pengolahan data curah hujan. Untuk mengunduh data dari Persian, kita dapat membuka video panduan untuk mengunduh data pada lampiran di bawah. Setelah saya mendaftarkan alamat email untuk mengunduh data, kita akan menerima email berisi link untuk mengunduh data tersebut. Unduh file dan ekstrak ke current directory pada Octave. Apabila file sudah diekstrak, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. File dengan format .nc adalah file data hujan yang akan kita olah. Dalam file yang diunduh juga sudah terdapat info.txt yang berisi informasi dari data tersebut. Selain itu, terdapat file read_netcdf dalam ekstensi .m.py untuk dibuka pada MATLAB atau Octave dan Python. Namun, untuk praktik kali ini, kita tidak akan menggunakan kedua script tersebut, tapi membuat script baru pada Octave. Masih sama dengan contoh pada praktik sebelumnya, kita akan membuat script pada editor dengan nama analysis_persian.m dan membuat script tersebut untuk mengetahui nama variabel yang tersimpan dalam file. Contoh script tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar berikut. Kita akan mulai program dengan CLC, clear, dan load off. Kemudian kita memanggil package dengan perintah pkg load netcdf. Kemudian kita mendefinisikan nama file Persian untuk dibaca. Dalam hal ini kita membuat variabel baru bernama file_Persian dengan nama sesuai nama file yang kita download. Kemudian setelah itu kita mulai mengidentifikasi variabel dan dimensi dari data netcdf tersebut. Yang pertama kita ketik suatu variabel bernama info dengan menggunakan fungsi ncinfo, kemudian diikuti dengan variabel file_Persian. Kita akan menampilkan variabel name dari info tersebut dengan dis cek nama variabel, kemudian di bawahnya kita tuliskan info.variables.name. Setelah itu kita juga melihat ukuran dari setiap variabel. Kita tuliskan pertama dengan dis cek ukuran variabel, kemudian di bawah kita ketik info.variables.size. Sampai saat ini kita bisa menjalankan file untuk melihat nama variabel yang tersimpan pada file netcdf tersebut. Perlu diperhatikan bahwa nama file_Persian akan berbeda-beda bergantung dari siapa yang mengunduh. Oleh karena itu, perlu diperhatikan baik-baik nama file yang akan dibaca agar tidak salah memasukkan ke dalam script tersebut. Jika sudah, kita akan mengidentifikasi nama variabel dan dimensi data dengan menggunakan fungsi ncinfo. Jika kita jalankan script di atas, maka akan muncul hasil sebagai berikut pada command window. Hasil dari ncinfo tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel dalam file. Yang pertama adalah datetime dengan panjang 180 data, variabel longitude dengan panjang 47 data, variabel latitude dengan panjang 41 data, dan variabel kosong bernama CLS, serta variabel preset yang tersusun atas 3 dimensi, yaitu longitude, latitude, dan datetime. Selanjutnya, kita akan mencoba membuka informasi longitude, latitude, dan datetime dengan meneruskan script sebelumnya sebagai berikut. Pada baris ke-21 hingga 24, kita ketikkan perintah untuk memulai membuka variabel berdasarkan data dari ncinfo yang kita telah jalankan sebelumnya. Yang pertama adalah lon sama dengan ncread file Persian lon, lat sama dengan ncread file Persian lat, dan datetime sama dengan ncread file Persian datetime. Kita akan memanggil 3 variabel dari data netcdf di atas dengan menggunakan fungsi read. Jika kita jalankan perintah di atas, maka pada workspace akan muncul 3 variabel baru, seperti terlihat di samping. Selanjutnya, kita dapat klik pada masing-masing variabel pada workspace tersebut untuk melihat isi dari masing-masing variabel. Sebagai contoh, untuk data lat dan lon, selisih antar titik koordinat adalah 0,04 derajat, sehingga dapat dikatakan bahwa resolusi data tersebut adalah 0,04 derajat. Untuk data lat,
mulai dari 6,52 derajat lintang selatan dan semakin menjauh dari ekuator. Sementara untuk data LON mulai dari 108,72 derajat bujur timur dan semakin bergeser ke arah timur. Jika kita klik date time pada workspace, maka akan muncul informasi di samping pada variabel editor. Nilai date time tersebut menunjukkan jumlah hari mulai dari awal waktu yang kita peroleh datanya. Sebagai contoh, 1 Januari 2011 memiliki nilai 0. 1 Februari 2011 memiliki nilai 31 karena terdapat 31 hari pada bulan Januari. Tanggal 1 Maret memiliki nilai 59 karena merupakan penjumlahan dari 31 dan 28 yang merupakan jumlah hari dari Januari dan Februari, dan seterusnya hingga Desember 2019. Selanjutnya, kita dapat membaca variabel Precip untuk mendapatkan data curah hujan bulanan pada file netcdf tersebut. Hal ini dilakukan dengan menambahkan fungsi nCreate pada file sebelumnya. Namun, sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu koordinat lat dan lon yang akan kita baca. Sebagai contoh kali ini, kita akan menggunakan data lat negatif 6,6 dan lon 108,8. Masing-masing data tersebut terletak pada indeks ketiga dari urutan masing-masing variabel dan dapat dicek dengan perintah pada command window seperti contoh berikut. Lat 3 akan menghasilkan nilai negatif 6,6 dan lon 3 akan menghasilkan nilai 108,8. Selanjutnya, dengan memperhatikan dimensi dari Precip yang dimulai dari lon, lat, dan datetime dengan masing-masing panjang data 47, 41, dan 108 seperti yang dihasilkan oleh fungsi nCreate, kita dapat menentukan titik awal pembacaan data dengan menggunakan variabel start dan count pada nCreate seperti contoh di bawah. Pada baris ke-26 sampai 29, kita akan mulai membaca data curah hujan dalam variabel Precip. Yang pertama, kita tentukan start, yaitu 3, 3, dan 1. Sedangkan untuk count adalah 1, 1, dan 108. Selanjutnya, kita gunakan fungsi nCreate dengan membuat variabel baru, yaitu Precip. Sehingga diketik Precip sama dengan nCreate file Persian, Precip, start, dan count. Nilai start pertama menunjukkan long, sementara yang kedua menunjukkan lat. Keduanya bernilai 3 sesuai dari indeks koordinat yang dibuat. Nilai start ketiga bernilai 1 karena kita akan membaca dari awal indeks datetime. Selanjutnya pada count, nilai pertama dan kedua bernilai 1 karena kita hanya membaca satu lokasi saja. Sementara itu, untuk nilai count ketiga bernilai 108 karena kita akan membuka seluruh data dari seri waktu mulai dari Januari 2011 hingga Desember 2019 dan dihitung setiap bulannya. Setelah menjalankan script tersebut, kita akan mendapatkan variabel Precip pada workspace sebagai berikut. Jika kita klik pada variabel tersebut, maka akan muncul nilai dari data Precip pada variabel editor. Dari workspace, kita tahu bahwa data Precip tersebut memiliki kelas int16 yang merupakan singkatan dari integer 16 bit dan harus dikonversi ke dalam kelas double agar dapat kita plot. Selain itu, dari variabel editor pada panel sebelah kanan, kita tahu bahwa data tersebut masih tersimpan dalam ukuran 3 dimensi, ditandai dengan jumlah titik 2 dan indeks angka di dalam tanda kurung untuk setiap nilainya. Oleh karena itu, kita harus ubah data tersebut ke dalam format double dengan menggunakan fungsi double dan mengubah data ke dalam satu dimensi menggunakan fungsi squeeze dengan melanjutkan script sebelumnya sebagai berikut. Pada baris 31, kita akan mulai komen untuk konversi data Precip ke format double dan menjadikannya menjadi satu dimensi.
Di baris ke-32 kita ketik perintahnya, yaitu presif sama dengan double squeeze presif. Jika kita menjalankan kembali script tersebut, maka variabel presif pada proses telah berubah menjadi double dan nilai curah hujan bulanan pada variabel editor sudah berbentuk tabel yang menunjukkan bahwa data tersebut merupakan data satu dimensi. Selanjutnya, kita dapat melakukan plot untuk melihat bagaimana pola curah hujan bulanan pada data yang telah kita peroleh dengan melanjutkan script di atas dengan perintah mulai baris 36 sebagai berikut. Pertama adalah this melakukan plot data, kemudian kita mulai komen pada baris ke-39 dengan menentukan awal waktu untuk plot. Dalam hal ini kita buat variabel baru bernama awal underscore waktu yang merupakan fungsi date6 dari tahun 2011, bulan 1, dan tanggal 1. Kemudian kita akan menambahkan hari ke dalam awal waktu untuk plot dengan fungsi date6 sama dengan datetime ditambah awal waktu. Selanjutnya kita akan melakukan plot data curah hujan dengan bar. Plot yang menggunakan bar ini adalah bentuk lain dari plot dengan menggunakan garis. Di sini kita menggunakan fungsi bar kurung buka datetime, presif. Selanjutnya kita menambahkan layout dan label, di mana yang pertama adalah label, yaitu curah hujan dalam milimeter per bulan. Kemudian kita gunakan fungsi detik untuk sumbu X dengan format MMYY, artinya bulan dan tahun. Kemudian kita batasi sumbu X dengan menggunakan Xlim. Yang pertama adalah min datetime dan yang terakhir adalah max datetime. Script di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Sebelum kita melakukan plot, pertama kita harus menentukan rentang waktu yang akan diplot. Karena variabel datetime pada awalnya hanya menunjukkan jumlah dari awal waktu analisis, kita harus menambahkan informasi waktu kapan data tersebut mulai diambil. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi date6 yang secara berturut-turut mendefinisikan tahun, bulan, dan tanggal dari data pertama yang diproses. Dalam hal ini adalah 2011, bulan 1, tanggal 1. Selanjutnya kita dapat menambah nilai tersebut ke dalam datetime. Fungsi date6 akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Dalam plot kali ini digunakan bar plot. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi bar dengan input variabel, yaitu waktu dan curah hujan yang akan diplot. Dalam hal ini adalah variabel datetime dan presif. Karena plot ini menggunakan dimensi waktu sebagai sumbu X, maka kita perlu mengubah perintah detik untuk memformat waktu yang akan diplot pada sumbu X. Dalam hal ini formatnya adalah bulan garis miring tahun atau mm/YY. Selanjutnya kita dapat membatasi waktu minimal dan maksimal yang akan diplot. Sebagai contoh, di mana waktu minimal dan maksimal tersebut diperoleh dari rentang waktu yang terdapat pada datetime itu sendiri, yang kita peroleh dengan menggunakan fungsi min dan max untuk memperoleh tanggal minimal dan tanggal maksimal dari datetime tersebut. Jika script berhasil dijalankan, maka akan muncul gambar sebagai berikut. Dengan demikian, pembacaan data hujan telah berhasil dilakukan.